Ya, halo semuanya. Selamat malam. Senang sekali bisa menyapa teman-teman subscriber YouTube Komunitas Pajak Mania yang tentunya saya yakin sehat-sehat semua ya. Rekaman ini direkam pada tanggal 23 Desember, jadi sudah mau menjelang akhir tahun. Jadi sebelumnya kami ucapkan dulu selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat menjelang tahun baru bagi semuanya. Semoga nanti tahun baru 2023 kita akan mendapatkan semangat yang baru dan juga energi yang baru ya dalam menjalani aktivitas dan juga pekerjaan gitu. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Perkenalkan, nama saya Daniel William Legawa. Saya merupakan founder komunitas Pajak Mania dan pada malam hari ini saya tidak sendirian. Saya sudah bersama rekan-rekan komunitas Pajak Mania. Ada Pak Rudi, ada Pak Tony, ada Pak Henry, ada Pak Andika, ada Pak Yusuf, ada Pak Nova, dan juga ada Pak Charlie. Nah, kita pada malam hari ini mau mendiskusikan sebuah isu yang kami kira sangat penting, sangat hangat gitu ya, yaitu keluarnya beberapa peraturan baru di belakangan ini gitu. Jadi dapat saya share screen sebentar ya. Oke, jadi yang pertama itu sudah ada yang keluar pertama kemarin adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa gitu. Kemudian juga sudah keluar yang kedua yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dibebaskan dan juga tidak dipungut atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu dan atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean. Yang ketiga adalah PP nomor 50 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang nomor 4, nah ini yang akan menjadi fokus diskusi kita pada malam hari ini, yaitu PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, seperti itu. Nah, memang PP ini keluarnya semuanya tuh berurutan ya, dari PP 44, kemudian PP nomor 49, kemudian lanjut PP nomor 50, kemudian lanjut lagi PP nomor 55 gitu. Itu semuanya tuh keluarnya itu tuh berurutan dan juga memiliki banyak implikasi gitu. Nah, implikasi-implikasinya ini tentu cukup banyak, namun mengapa kita sampai buat video YouTube itu adalah karena PP nomor 55 tahun 2022 ini nih, gitu, 2022 ini. Jadi di PP 55 ini, saya panggil PP 55 aja ya. Di sini itu ada beberapa klausa yang sekiranya itu dapat memberatkan atau menjadi masalah bagi wajib pajak gitu. Nah, sebelum saya lempar ke floor ya, jadi mungkin saya bacakan dulu ya. Sebenarnya masalahnya itu ada di pasal 30, sebentar ya. Pasal sebelumnya, sorry. Pasal 23, sorry deh. Pasal 24. Jadi ini yang memang sudah ditunggu-tunggu juga ya oleh salah satu anggota komunitas pajak mania gitu. Nah, jadi mengenai natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan gitu. Ini saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu sebelum nanti teman-teman dari komunitas itu bisa saling memberikan argumennya gitu. Sebenarnya masalahnya itu seperti apa gitu. Nanti juga saya akan catat ya gitu. Nah, saya baca dulu pasal 24. Jadi pasal 24 PP 55 berkata seperti ini. Saya zoom lagi ya. Dikecualikan dari objek pajak penghasilan atas, dari pasal 23 harusnya deh. Ya, pasal 23 ya. Perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Bagian ke-1, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan bagi pihak menerima dan pengurang penghasilan bruto bagi pihak pemberi. Ya, ini kan memang kan yang diatur di Undang-Undang HPP juga ya. Jadi di pasal 23 berkata seperti ini, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan ya, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan gitu. Jadi yang cukup menarik di sini adalah terkait sekarang natura itu adalah objek pajak penghasilan gitu. Terus biaya penggantian atau imbalan bentuk natura ya, dia itu dapat dikurangkan, namun dia ada tulisannya nih sepanjang, jadi ada kata sepanjang merupakan biaya untuk 3M ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan gitu. Oke. Sebenarnya masalah yang besarnya bukan di sini gitu. Nanti kita akan bawa cek lagi ya. Nah, bagian kedua, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi pihak menerima. Nih. Dikecualikan dari objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 meliputi. Jadi kalau misalnya meliputi itu artinya membatasi. Jadi cuman A sampai E aja nih yang bukan merupakan objek pajak penghasilan gitu. Yang pertama, makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau misalnya bagi seluruh pegawai itu dari office boy, dari resepsionis sampai level direktur itu harus dikasih makanan yang sama gitu. Kemudian natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Kemudian natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang D, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, APBD dan atau APBDes. Atau natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jadi selain ini semuanya itu harus dikenakan objek pajak penghasilan gitu, selain yang ini gitu. Jadi kalau misalnya ada pegawai mungkin dia tuh nggak dikasih uang tapi dikasih iPhone gitu, iPhone terbaru, itu nanti dia harus dipotong PP 21 gitu. Nanti silakan ya teman-teman dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu. Nah, kemudian pasal 25 sampai pasal berikutnya itu dijelaskan tuh dari A, B, C, D itu apa aja misalnya. Bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai sebagai masuk dalam pasal 24 ayat A meliputi makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, dinas luar lainnya dan atau bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Wah, ini menarik nih, ada nilai tertentu ya. Kemudian yang itu ada lagi yang B itu dijelaskan di pasal 26. Natura sebagaimana masuk pasal 24 ayat B itu meliputi sarana atau prasarana atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai atau keluarganya berupa tempat tinggal termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan dan atau olahraga. Tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda terbang layang atau olahraga otomotif. Sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi harus ada penetapan daerah tertentunya dulu nih. Oke, kemudian sarana dan prasarana kita skip aja, daerah tertentu meliputi daerah secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi nyata, kita skip aja ya. Nah, kemudian yang natura yang harus disediakan karena ini pelaksanaan pekerjaan dibahas di pasal 27. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat C meliputi natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, persyaratan mengenai keamanan ya. Jadi harus ada keamanannya gitu. Jadi kalau misalnya dia kerja di tambang gitu ya, mungkin harus dikasih seragam atau helm gitu, dan itu jadi tidak dikenakan PPh gitu. Natura dan kenikmatan harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kita skip aja.
Ya, ini contohnya itu meliputi pakaian seragam, peralatan untuk kesempatan kerja, sarana jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, aturan dan atau kenikmatan lainnya yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Oke, ini menarik sih. Kemudian yang 24 ayat E itu yang batas nilai tertentu itu mempertimbangkan jenis, kita baca lagi ya, 24 ayat E itu dia membahas mengenai natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Itu dibahas di pasal 28. Pengecualian dari objek pajak atas penghasilan atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu sebagaimana 24 ayat huruf E dan bahan makanan bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu sebagaimana dalam pasal 25 huruf C mempertimbangkan jenis dan atau nilai dari penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima dan atau kriteria penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jadi ada mempertimbangkannya nih ya. Tapi mempertimbangkannya berdasarkan apa juga itu belum tahu ya, gitu ya. Penilaian natura, oke. Kita mungkin ini bisa skip aja dulu, udah kepanjangan mungkin ya. Nah ini nih pasal 3, bentar ya, penting nggak nih? Oke, penting juga sih sebenarnya sih, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana maksud pasal 23 dinilai dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yaitu berdasarkan nilai pasar. Oke, nilai pasar ini cukup challenging ya, nilai pasar ya. Soalnya kan kalau misalnya kita mungkin dapatnya gratis gitu, kita mungkin dapat tadi ya contoh ya, kita mungkin dapat iPhone gitu gratis, perusahaan dapat gratis dari bonus gitu, terus kita kasih karyawan, ya itu harus di-charge berdasarkan harga iPhone mungkin 20 juta gitu. Apalagi kita dapatnya gratis gitu. Nah, itu bisa jadi challenge juga sih gitu. Dan juga untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan yaitu berdasarkan yaitu berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi. Jadi kalau misalnya biaya yang dikeluarkan, oke, misalnya beli kue gitu ya, beli kue ulang tahun gitu ya. Oke, itu misalnya kita beli kue 200.000 gitu, tapi mungkin kita kuenya itu kuenya kita nggak beli, kita bikin gitu. Itu yang harus dikeluarkan gitu. Jadi walaupun kita bikinnya mungkin bahannya mungkin nggak sampai 200.000, cuma harus dicas 200.000 juga. Nah, itu menarik juga tuh. Nah, pasal 30, pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan di peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan alias PPh pasal 21. Gitu. Ini ketentuan ini tata cara pemberian pengecualian dari objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang disediakan di daerah tertentu pasal 26. Batasan nilai tertentu. Tata cara penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagaimana pasal 29 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Menteri itu Menteri Keuangan maksudnya ya. Oke, nah sebenarnya masalahnya tuh ini kan sebenarnya udah cukup banyak masalah ya, tapi masalah yang pamungkas kenapa kita bikin Zoom meeting malam ini tuh di sini nih di pasal 70. Saya sebenarnya tuh kenapa sih masalahnya di mana sih sebenarnya sih? Tapi ini masalahnya sebenarnya itu di sini nih, bentar ya, pasal 70. Pasal 70 ini cukup banyak ya. Kita fokus di natura aja ya pada malam hari ini ya, karena udah ada Pak Rudi juga yang memang sangat-sangat fokus mengenai ini, mengenai masih pasal 69 kalau nggak salah ya. Pasal berapa kemarin ya? Sebentar. Pasal 70 kalau nggak salah kemarin ya. Ini pasal 73, sorry. Ya, nah ini masalahnya di sini nih. Ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 29 yang tadi kita baca berlaku sebagai berikut. Bagi pemberi kerja, ini perhatikan baik-baik ya, bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022, oke tahun ini berarti, dimulai sebelum
tanggal 1 Januari 2022, oke. Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Oke, jadi kalau misalnya dia itu sudah wajib pajak lama gitu, ketentuan mengenai tadi Natura itu berlakunya itu mulai 1 Januari 2022 ya. Kalau saya nggak salah baca kayak gitu. Yang B, bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya. Jadi wajib pajak baru, berarti wajib pajak baru yang baru berdiri di tahun 2022 ini mulai berlaku pada saat tahun buku 2022 dimaksud dimulai. Oke, jadi kalau misalnya dia baru mulainya 1 April 2022, bahkan mungkin baru mulainya 1 Desember 2022, dia berarti mulai di tanggal ini dia mulai berjalan di tahun 2022 ini, walaupun dia itu nggak setahun, tapi tetap berlaku nih undang-undang yang tadi gitu. Nah, ini kita baca lagi ya. Ketentuan mengenai pemotongan pajak penghasilan bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dan pelaporan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan bagi penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan berlaku sebagai berikut. Oke, jadi maksudnya gini nih, ketentuan mengenai pemotongan pajak penghasilan bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan bagi penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berlaku, jadi 21-nya gitu. PP 21 itu gimana gitu. Ya. Kewajiban melakukan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan mulai berlaku untuk penghasilan diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023. Oke. Jadi yang tadi itu, untuk yang natura tadi itu baru mulai dipotong oleh pemberi kerja pada tanggal 1 Januari 2023. Oke, jadi kalau misalnya pegawai itu diberikan natura dari kantornya itu, kantor yang memberikan natura gitu atau kenikmatan, dan nggak termasuk yang tadi tuh kriteria-kriteria tadi gitu, misalnya dia dikasih natura itu bukan memenuhi persyaratan tadi yang tadi kita bahas, itu dia dimasukkan sebagai penghasilan dan dipotong PPh 21 itu mulai tahun 2023 gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang tahun 2022 ini pemberi kerjanya itu nggak motong gitu, karena ya mungkin baru keluar ya gitu. Nah, masalahnya tuh di sini nih ya. Nah, ini masalahnya nih. Atas penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf ayat 1 huruf A. Oke. Jadi kalau misalnya penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan, ini misalnya tadi tuh saya kasih contoh ya, misalnya di tahun 2022 itu karyawannya dikasih iPhone gitu. Dan juga awal tahun buku 2022 sampai tanggal 31 Desember 2022 dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf B. Nah, yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan sebagaimana pada huruf A atas pajak penghasilan yang, nah ini nih. Ini nih di sini nih. Atas penghasilan, saya ulang lagi, atas penghasilan terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak 2022. Nah, ini dia nih masalah pamungkasnya nih. Di sini jadi kayak saya udah diskusi juga sama dosen pajak saya gitu. Bu, ini peraturan kayak gini gitu. Lah, kok tanggung jawab pemotong dipindahin ke wajib pajak orang pribadi? Bagaimana sih? Jadi ya, kalau saya pribadi ya,
apa ya, kalau saya pribadi gitu, dan kalau dipikir-pikir tuh itu tuh seperti mission impossible gitu, kayak mustahil gitu, mustahil dilakukan gitu. Bagaimana cara memastikan orang pribadi tuh nantinya itu akan dia tuh akan bayar sendiri gitu, dan kalau misalnya nggak, bagaimana cara ketahuannya juga gitu. Nah itulah mungkin dari situ dulu ya saya mulai diskusi ini gitu. Cukup panjang memang udah berapa nih, 25 menit ya saya bicara ya gitu, tapi eh, mungkin saya mau mempersilakan dulu bagi Pak Rudi, mungkin silakan Pak Rudi dapat berbicara ya mengenai masalah di PP ini. Oke, langsung aja nih diskusi ya. Saya ngasih Ya. pertanyaan, saya juga nggak tahu jawabannya. Mungkin bisa jadi jawabannya cuma menunggu cuklak. Pertanyaan-pertanyaan dari saya ini, jenis spesifik BIK yang terutang PP21 ini apa aja gitu loh. Eh, apakah ada batasannya? Kalau misalnya mobil gitu ya, mobilnya atas nama perusahaan, aset, dikasih fasilitas, apakah terutang? Bagaimana kalau mobilnya atas nama karyawan semacam COP gitu ya? Itu salah satu contoh. Ya, Oke, poin satu. ya. Poin dua terkait transisi. Nah ini transisi 2002 ini komentar saya kok meribetkan karyawan ya. Karyawan tahu dari mana ini? Ini gimana? Apakah angka dari mekanisme dari perusahaan yang ngasih angkanya atau gimana ini? Dan eh, kalau ternyata PP21-nya ditanggung perusahaan, apakah mekanisme gross up berlaku? Nah, Apakah ada ya. mekanisme gross up? Itu bagaimana dengan mekanisme gross up? Itu terkait. Poin tiga, ini yang paling sering kemungkinan terjadi ya. Tadi double taxation ini ya. Terutama kalau penyediaan benefit lewat pihak ketiga. Misalnya sewa mobil. Sewa Hmm, mobil kan udah dipotong PP 23 ya. hmm, Jadi ekstrimnya kayak DJP dapat dari kantong kanan, kantong kiri. Dua-duanya dapat dari pihak yang menyewakan dan dari karyawan yang mendapatkan manfaat itu. Nah, ini ada solusinya nggak ada? Saya kepikiran solusi ya udah semua dalam benefit in cash saja itu. Tapi tadi sempat di WAG sempat ada diskusi di WAG yang lain mungkin ya bukan WAG ini atau WAG ini. Saya ada dua WAG yang rame sore ini. Eh, ada solusinya. Ini saya pengen tahu solusinya seperti apa ini. Saya kira saya belum masuk logik gitu. Logikanya belum masuk. Udah hmm. saya tiga aja dulu yang memberikan kesempatan yang lain. Ini diskusi ya. Jujur saya juga nggak tahu jawabannya belum tahu. Ini, atau jangan-jangan seperti saya tadi ya nunggu juklak semua ini. Dan oh ya mungkin terakhir ya. Apakah kalau misalnya juklak sampai tanggal eh Ini ini satu kan ada Desember. kalau nggak salah ada ketentuan kalau belum ada cuklaknya apakah bisa ini dieksekusi gitu. Saya karyawan lapor harus setor gitu ya. Kalau karyawan stok sendiri berarti kan baru Maret ya nanti atau mungkin bisa jadi cuklaknya Januari untuk yang ini ngomong PP 21 Natura ya. Soalnya ada beberapa kalau terkait pasal-pasal lain yang ada yang deadline-nya harus bulan ini ya, cuklaknya belum ada bagaimana. Tapi kita kan nggak bahas itu, kita lagi bahas PP 21 Natura. Udah itu aja sih dari saya empat berarti ya pertanyaannya. Ya, ini memang Oke, yang lain. ya menarik ya. Jadi jenis tadi biaya yang terutang itu PP21 itu bagaimana gitu. Memang itu sebenarnya kan dari dulu kan kita juga tunggu ya, tunggu PP ini tuh keluar gitu, PP 55 itu keluar tuh sebagai juklak gitu, tapi bukan ketika keluar loh kok begini. PMK kan sudah beredar slide RPMK itu Oh dari iya beberapa iya. bulan yang lalu. Ternyata PP duluan. Ya maksudnya ekspektasi kita kalau ada PP ya PMK-nya dong. Jangan PP aja gitu. Tapi ya udahlah mungkin ada kalau sudah ada slide itu kan logikanya sudah ada tinggal belum ditantangan gitu sudah ada draftnya. Iya. Tunggu apa lagi gitu apalagi udah keluar tapi ya udahlah. Mungkin ada pertimbangan tertentu. Ya karena setahu saya yang apa namanya RPMK itu memang didiskusikan juga ke berbagai macam ini ya, berbagai Ya, macam stakeholder gitu. ya sudah banyak pihak yang tahu ya isi Iya. RPMK apa. Nah, tapi ya walaupun didiskusikan gitu juga kita nggak bisa menentukan tahu hasil akhir seperti apa gitu, dan Iya, sampai ada yang final kan, yang bertantangan. sampai ada yang final gitu. Oh, Tapi ini PP ini tuh apa ya? Kalau menurut saya tuh seperti jembatan ya, jembatan dari undang-undang HPP gitu. Kalau undang-undang HPP kan kemarin kan mengubah tuh.
Jadi BIK itu atau Natura itu kan bahasa Inggrisnya BIK ya, mungkin bagi yang belum tahu, BIK Ya, itu benefit in benefit kind. in kind. Ya, Ah, BIK itu di dulu tuh bukan objek apa namanya? Bukan objek pajak. hmm. Sekarang sekarang per undang-undang HPP jadi objek pajak gitu. Kita memang perlu menunggu sih apa namanya jenis-jenisnya itu apa aja gitu. Apakah mungkin yang untuk keperluan 3M tadi, keperluan 3M jadi mungkin bukan BIK gitu, atau mungkin kalau misalnya dia itu apa namanya, kalau dulu kan ada kayak sedan, station wagon gitu-gitu ya. Tapi itu PPN ya, beda ya. Tapi mungkin menurut saya tuh kalau misalnya 3M itu mungkin nanti dia tuh tidak masuk menjadi BIK gitu. Terus juga transisinya juga seperti saya itu agak mustahil sih gitu, karena memang di luar komunitas pajak itu tuh masih ada banyak sekali komunitas-komunitas yang mereka bahkan tuh nggak peduli gitu tentang pajak gitu. Makanya kita tuh di sini kan memang berkumpul untuk ini kasih tahu nih gitu, bahwa ada isu kebijakan ini gitu yang perlu kita cermati gitu. Jadi kalau misalnya eh, jadi gede gitu, kita tuh udah diskusiin duluan gitu. Dan tadi Pak Rudi juga menarik ya mengenai double taxation gitu. Itu saya juga kepikiran sih ya. Kalau misalnya dia dikasih Natura itu sewa mobil gitu kan, sewa mobil kan udah dapat PPh tiga ya, terus nanti dipotong lagi PPh satu gitu. Eh berarti kan biaya transportasi nanti masuk ke dalam biaya karyawan gitu kan. Gimana tuh accountingnya ya? Itu secara akuntansi pajak juga menarik juga tuh. Masa iya satu akun bisa dipajakin 2 kali gitu kan? Biaya transportasi itu nanti bisa dipajakin PPh tiga sama 21 itu gimana kan, kalau misalnya biaya transportasi kan subjek apa objek PPh tiga aja gitu. Sekarang jadi 21 juga gitu. Ditanyain ini untuk transportasi apa nih gitu. Dan ini menarik sih memang sih, jadi panjang ya gitu ya. Nah, mungkin Mungkin aku mau tambahin komen dikit. boleh dong, Eh, silakan. yang tadi terkait tadi ada tadi Daniel sempat bilang mungkin yang kena BIK hanya yang 3M. Mungkin ya. Tadi Daniel sempat bilang gitu ya. Betul nggak Mungkin yang statementnya? mungkin yang nggak mungkin yang nggak kena BIK. Nah, tapi kalau statementnya kayak gitu bertentangan dengan pasal ini kalau dibaca dia kan sempat bacain tuh. Saya ingat banget. Hmm. Eh, bahwa BIK ini kan BIK menjadi objek itu bisa dibiayakan selama 3M. Nah, kalau cuma Hmm. BIK yang 3M aja yang jadi objek loh kan jadi nggak bertentangan dengan pasal ini gitu. Makanya nih ya perlu tahu yang mana aja itu penting jadinya. Hmm. Ya memang bisa jadinya eh, kalau kan memang untuk mempermudah WP pakai patokan kan. Dulu kan kita lebih gampang itu patokannya kalau dulu belajar pajak saya ingat banget itu waktu saya masih awal-awal masih di PwC ya, awal-awal itu diskusi sama Pak Nuryadi mungkin ada yang tahu ya Pak Nuryadi mantan hakim itu dulu ya ada itu kan taxable deductible non deductible Ya, non taxable ya. itu walaupun tidak tertulis tapi kan umumnya seperti itu ya Ya. memang ada beberapa yang nggak seperti itu tapi itu harus dihafal tapi nggak banyak cuman dengan kondisi sekarang berarti apalagi dengan adanya aturan ini ya makin nambah lagi daftar exception ini kan kayak exception nggak ngikutin pakem non taxable non deductible taxable bisa jadi nanti ini kebanyakan ya taxable non deductible karena dianggap tidak 3M misalnya. Dan yang saya tahu ya, BIK ini total di perusahaan saya bicara aja ya, nggak apa-apa, nggak bicara detail. Misalnya saya sempat diskusi sama bagian HC. Ya. BIK itu ternyata di perusahaan kami itu kebanyakan benefit in cash. Banyak tunjangan-tunjangan ini, misalnya kalau saya ya, ada tunjangan kendaraan itu semua dalam bentuk duit. Ya. Jadi kalau contohnya saya nggak bisa klaim saya nggak bisa pakai mobil operasional. Hmm. Kalau saya pakai taksi untuk ke kantor pajak misalnya saya nggak boleh klaim karena saya udah ada tunjangan kendaraan. Walaupun saya Hmm. bisa nyiasati sih nyiasatinya ya tiap kantor pajak ajak staff. Kalau Ya, staff ya. boleh gitu, dia Hmm. boleh booking mobil operasional. Tapi intinya biasanya memang ternyata hanya BOD dan umumnya BOD yang tidak terkait 3M misalnya golf ada mesin golf. Iya, Ini ada kan gol. jajan susah di justifikasi itu 3M ya. Jadi Iya. kemungkinan besar yang kena ini mungkin saya nggak bilang pasti kalau yang kena itu pasti yang bukan 3M, bukan. Tapi kemungkinan besar yang kena itu sebagian besar yang non 3M. Makanya dipakai ini. Kalau saya lihat seperti itu ya. BIK terutama yang untuk level-level BOD itu kebanyakan non 3M. Terus contoh lagi kalau perumahan.
Ya. untuk karyawan, untuk BOD misalnya ada dengan pengeluaran itu ada di apa kalau di perusahaan saya ya kalau untuk below BOD itu saya nggak tahu kalau BOD apa. Saya sudah sengaja step satu minta ke HC tolong dong di list semua benefit in kind HC ada itu untuk apa apa ya? dan Headquarter. human Oh, capital. HRD Eh, maksudnya. Oke, oke. Ya, ya ya. sekarang naik dikit jadi human capital. Ya, ya, ya. Eh Iya. kesimpulan awal belum lihat detail kayaknya memang hanya BOD gitu. Nah contoh misalnya BOD kalau golf gimana justifikasi untuk 3M kan nggak bisa. Apa yang mau dijustifikasi untuk 3M nggak akan bisa itu membership golf. Terus contoh misalnya ekstrim ya kalau beliin rumah apa 3M-nya nggak bisa, nggak ada justifikasi apa rumah untuk emang hubungannya apa sama 3M. Itu aja sih dari saya udah cukup panjang mungkin yang lain giliran yang lain Ya, ya, bicara ini mungkin diskusi. saya highlight dulu ya di pasal 23 Hmm. ini. Memang tadi ini juga jadi diskusi kita juga ya. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan menagih atau meraih penghasilan. Jadi kalau misalnya dia itu naturanya itu taxable, berarti naturanya itu deductible gitu. Tapi ada sepanjangnya nih. Jadi kalau misalnya natura itu dia itu taxable tapi dia mungkin golf tadi ya, ya itu jadi non deductible, taxable non deductible itu wow ya. Walaupun dikasihnya uang gitu tapi mungkin nanti bisa dilakukan ini uangnya untuk apa nih gitu, uangnya buat golf nih gitu. Bisa jadi bukan ya, tapi kan ini ya natura ya, kalau misal dikasih uang ya aman-aman aja gitu kalau benefit in cash gitu. Oke. Saya mau dengar dari Pak Nova ya. Pak Nova masih ada nggak nih Pak Nova nih? Oh, Pak Nova udah belum ada ya, tadi di mobil gitu. Oke, Pak mungkin izin duluan boleh Pak? ya dari Pak Charlie Pak, silakan Pak. Iya, ini diskusi ya Pak ya. Ini tadi mungkin tadi Pak Rudi udah lempar ini. Saya dengan Pak Rudi ini berasal dari kota yang sama Pak, gitu. Dari logatnya kan kelihatan ya. Lalu Pak Rudi ini orang yang membimbing saya dulu lah sebelum waktu awal-awal saya terjun di dunia pajak gitu. Jadi kurang lebih dia itu mentor saya lah, gitu. Iya Nah, Pak. paling ini kalau menurut saya ya di PPh 21 ini memang isunya yang paling jelas ya soal tadi yang Pak Daniel sempat sebut ya. Jadi eh, kan ini output ya, kenapa kok harus setor sendiri gitu ya? Itu memang aneh ya, menyalahi pakem yang selama ini kita pelajari ya. Mm-mm. Memang gitu. Mungkin harapannya nanti ketika PMK-nya keluar mungkin bisa dijelaskan lebih detail atau mungkin kita salah nangkep maksud dari kalimat yang tertulis di PP ini gitu. Nah, mungkin yang Mm-mm. pertama sih mungkin seharusnya kalau saya baca, jujur saya memang belum baca full ya dari pasal 1 sampai penjelasan gitu ya. Cuman tadi kan karena hari ini fokus ke Natura, tadi saya sementara Pak Daniel presentasi itu saya bolak-balik baca gitu ya. Nah itu menurut saya sih semua akan kena BIK ya, Mm-mm. selama kecuali 5 hal tadi yang di atas itu. Mm-mm. Cuman memang yang paling terakhir itu batasan tertentu itu nggak jelas ya, masih belum tahu itu maksudnya apa gitu ya. Nah gitu, kalau menurut saya sih itu semua akan kena eh, PIK. Kalau selama ini mungkin koreksi ya, kalau salah, natura dan kenikmatan itu kan 2 hal yang berbeda ya. Makanya itu disebutkan 2 kata. Kalau natura itu kan sesuatu yang kita terima dalam bentuk fisik. Ya, Ya, betul ya. Mungkin koreksi kalau saya salah gitu. Contoh ya. dulu kalau apa ikut brevet itu selalu beras, gula gitu ya contohnya. Nah, lalu kalau kenikmatan itu kan sesuatu yang kita terima dalam bentuk fasilitas. Ya. Salah satunya ya COP gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi menurut saya sih semua BIK ya itu akan menjadi objek PPh 21 dengan keluarnya PP ini kecuali 5 hal ini sih, kecuali poin A sampai poin E yang sekarang ada di screen ini sih. Menurut saya begitu. Lalu yang kedua tadi mungkin mengenai mobil ya, mobil kalau memang itu aset perusahaan seharusnya sih nggak kena lagi ya gitu ya, karena kan sudah jadi ini ya, kalau kena deductible taxable berarti kan WP untung 2 kali ya, penyusutannya jadi beban ya karena kan aset perusahaan, terus kedua
karena itu BIK dipinjamkan ke karyawannya jadi biaya lagi gitu loh. Nah, saya sih mikirnya begitu ya sepintas tadi ya. Seharusnya sih enggak ya gitu. Tapi mungkin logikanya saya juga masih belum nangkep sih. Seharusnya sih enggak ya kalau mobil milik perusahaan tercatat sebagai aset tetap perusahaan itu seharusnya waktu dipinjamkan ke karyawan udah nggak ada isu PPh 21 ini sih harusnya ya. Hmm. Gitu. Nah, cuma mungkin nanti kalau PMK-nya keluar mungkin nanti bisa lebih jelas. Lalu yang ketiga tadi apa ya, Ruth? Yang ketiga, Ruth? Yang ketiga itu tadi double taxation ya. Oh iya, kalau lewat ini ya pihak ketiga ya kalau nggak Iya. salah ya. Iya. Oh iya iya, ya itu sih obvious sih ya, itu jelas sih itu. Iya, Iya. saya sudah sepakat sih kalau yang poin ketiga itu. Lalu poin keempat, Tadi poin keempat itu apa ya tadi ya? Mengenai apa ya Pak Rudi ya? Ya jadi lupa deh. Catatannya cuma sampai 3 ya. sorry saya Tadi juga 4 nggak tuh nyatet tadi. tambahan. Eh, transisi, setor, ya udahlah nanti siapa tahu ingetin lagi lupa. Ya jadi Lanjut intinya aja. dari ya gimana Pak Charlie? Iya, paling kalau dari saya tadi mungkin diskusi yang tadi apa umpan yang dilempar Pak Rudi mungkin itu ya 3 poin itu ya. 3 poin itu sih Jadi menurut saya sih BIK yang pertama itu semua akan kena BIK kecuali 5 poin ini. hmm, Kedua nanti ya, kalau aset itu sudah tercatat di aset tetap perusahaan seharusnya bukan BIK lagi bagi pegawai. Lalu kalau yang ketiga sih jelas sih saya agree sih ya itu kalau pakai skema pihak ketiga akan timbul double taxation sih memang. hmm, Itu sih Pak Daniel. ya, ya. Eh, ini memang menarik sih ya mengenai apa namanya tadi ya mengenai mobil ya. Soalnya kalau misalnya mobil itu kan pasti hampir semua perusahaan itu ya mungkin nggak hampir juga sih. Banyak perusahaan yang memberikan pegawainya itu mobil gitu. Kayak dikasih mobil terus dibeliin mobil, tapi kan pasti kan masuk ke dalam ini kan. Nah, Aset tetap ya. aset tetap kan. Nah, itu berarti yang saya challenge itu dari sisi akuntansi pajaknya gitu loh. Jadi nantinya itu kalau misalnya mungkin pemeriksaan gitu di masa yang akan datang ya mungkin di tahun 2024 gitu atau 2025 gitu. Nanti itu mungkin bisa apa namanya? Kalau misalnya bisa di-challenge gitu setiap nama akun itu dari tadinya aman-aman aja ya, dari tadinya kalau misalnya biaya pegawai ya udah pasti 21. Oh, terus biaya sewa ya pasti 23 gitu. Tapi enggak sekarang. Sekarang ada akun equipment gitu atau misalnya akun mobil itu bisa di-challenge juga PP 21 juga gitu. Kalau saya mungkin lebih mikir ke nantinya tuh ke depannya tuh kayak begitu gitu. Bisa bisa juga ya gitu ya. Tapi ya mungkin nanti PMK-nya ini benar-benar perlu kita kawal dengan baik lah gitu. Eh, tapi sebenarnya masih ada celahnya nggak ya? Celahnya itu di yang E nih ya. Yang E Nat- ya. Natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ya itu yang di PMK ya. Ini tuh yang apa namanya yang harus kita benar-benar kawal nih. Kalau misalnya itu kalau kalau misalnya kayak gitu nanti dia bisa ya tadi semua akun itu di challenge semua sama mungkin nanti sama apa namanya pas lagi Diskus ya pas ya. lagi pas lagi diskusi itu pas lagi sengketa pajak ini ada BIK-nya enggak nih gitu. Makanya ya mungkin ini harus benar-benar dikawal banget gitu. Oke, terima kasih Pak Charlie. Ntar Ya ya. thank you Pak. Ya, saya mau masuk ke dalam yang undang-undangnya deh. Sebenarnya undang-undang itu kayak apa sih gitu kan ada perbandingan undang-undangnya ya. Undang-undang lama sama undang-undang yang baru seperti apa gitu. Kebetulan saya ada matriksnya gitu. Sebentar saya share screen dulu ya. Sebentar. Tolong pin saya dilepas, oh nggak enak di pin terus. Ya, ya, sebentar. Nah, udah gitu aja. Ya, sebentar, sebentar. Oke. Jadi ini saya ngambil dari yang ini ya, dari yang
dari kreditnya dan untuk yang DDTC gitu. Dia memberikan matriks persandingan pajak penghasilan gitu ya. Jadi untuk apa namanya, untuk Natura itu di Undang-Undang HPP sama Undang-Undang tahun 36 2008 itu yang udah diubah sama Ciptaker itu, dia tuh mengubah Natura itu di pasal 4, pasal 6 sama pasal 9 gitu ya. Kita di pasal 9 dulu ya. Pasal 9 itu kan yang dikecualikan dari objek pajak ya. Ini kan pasal mana nih? Pasal 4. Terus sebentar. Pasal 4 ini mana nih pasal 9 nih? Pasal 9. Pasal 9. Oke, pasal 9 ya. Nih, tadinya kan pasal 9 itu ngomong begini nih. Ya. Pasal 9. Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan ya bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, ya tidak boleh dikurangkan, berarti ini non deductible expense gitu ya. Non deductible expense itu apa aja gitu. Nah, dulu tuh ada ini nih, penggantian ya, penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan dan jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Jadi yang di pasal 9 itu dari kecuali penyediaan makanan minuman bla 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 dalam bentuk natura dan atau kenikmatan daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan yang diatur dengan PMK gitu. Jadi di pasal 9 itu, yang dari tadinya natura atau kenikmatan itu dia tadinya tuh NDE ya. Sekarang dihapus. Nah, dihapus. Jadi dia udah bukan non deductible expense lagi gitu. Dia bukan non deductible expense lagi untuk natura gitu. Nah, jadi karena dia bukan non deductible expense, berarti kan dia jadi deductible expense nih. Nah, kita masuk ke pasal 6. Pasal 6. Nah, pasal 6 ini kan ya besarnya penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan atau bentuk usaha tetap dilakukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan membayar penghasilan termasuk nih di sini jadi ada nih BIK ya. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Ini baru kan, N ini kan tadinya nggak ada nih. Berarti ya dulu pasal 6, dari pasal 6 dia tadinya tidak ada, sekarang dia jadi ada ya. Pasal 6 di Undang-Undang HPP ini jadi ada nih. Jadi deductible expense sekarang gitu. Oke. Nah, karena dia deductible expense, berarti ada hubungannya sama pasal 4 gitu. Kita sekarang ke pasal 4 ya. Pasal 4. Nah, ini nih ya. Pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak bla bla bla, termasuk. Nah, ini nih di pasal yang huruf A, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi bla bla bla, termasuk natura dan atau kenikmatan. Jadi sekarang tadinya itu dia tuh di pasal 4 tadinya itu dia bukan taxable income. Sekarang di pasal 4 dia jadi di Undang-Undang HPP dia jadi taxable income atau TI gitu. Nah, kita coba cek bawah lagi, ada lagi ya? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Ini apa nih? Oh, dan juga dia juga ada nih yang dikecualikan dari objek pajak. Tadi kan pasal 4 ayat 1. Ya, sekarang pasal 4 ayat 3 yang non taxable income. Jadi di pasal 4 ayat 3 dibahas seperti ini nih. Pasal 4 ayat 3 itu dia kan non taxable income nih ya, non taxable income. Sebelumnya itu di Cipta Kerja itu bilang gini, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, ya saya baca dari awal ya. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagai masuk pasal 15. Oke. Nah, sekarang berubah nih. Jadinya dia yang definisi non-taxable income-nya itu dia itu berubah. Jadi seperti ini. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan meliputi. Ingat ya, meliputi itu artinya membatasi. Jadi ya cuma 5 ini aja. Selain ini ya dia jadi taxable income gitu. Ya, jadi jadi taxable income. Makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai, natura dan atau kenikmatan disediakan di daerah tertentu. Sama kan kayak di PP tadi kan? Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Natura dan atau kenikmatan yang bersumber dan atau dibiayai anggaran APBD, APBD, APBN, APBDes. Dan nomor 5, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jadi intinya kalau misalnya yang baru ini dia itu kalau misalnya natura yang masuk ke dalam natura yang masuk ke dalam ini yang D itu dia itu akan menjadi non taxable income tapi tetap deductible expense. Tapi kalau misalnya itu dia itu tidak termasuk ini, dia jadi taxable income tapi juga deductible expense. Kecuali kalau misalnya dia itu tidak termasuk hubungan pekerjaan, dari taxable income non deductible expense gitu. Nanti coba saya buat tabelnya ya gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu. Jadinya semakin mengerucut gitu. Kalau misalnya masuk ke dalam sini dia itu jadinya tuh non taxable income tapi tetap deductible expense. Kalau yang bukan ini dia jadi taxable income tapi dia deductible expense kecuali nggak masuk dalam 3M. Nah, 3M itu yang cukup ini ya, beresiko gitu. Nah, di sini saya mau undang siapa lagi ya? Kok Pak Henry, silakan Pak Henry untuk menanggapi nih. Pak Henry Andreas. Jadi ini memang cukup menarik ya, gitu. Atau mungkin Pak Deden mau menanggapi juga? Malam kok. Ya, malam Pak. Panggilnya Bapak aja ini di YouTube. Nanti masuk di YouTube. Ya kalau memang di zamannya sekarang kan udah ada PP ya. PP-nya udah ada belum sih yang natura? Udah PP, makanya kan udah kan yang ada PP kan. Ya dari zamannya masih undang-undang HPP itu memang kayaknya sih hampir semua wajib pajak yang memang khususnya di badan ya. Memang udah pada siap-siap sebenarnya ya, udah pada siap-siap, cuma nunggu juklak yang memang waktu itu belum terbitnya sekarang. Cuman kalau ngelihat yang PP yang baru tuh, benar ya ada pasal yang untuk 2023, tapi yang 2022 itu jadi dibayarkan sendiri oleh si penerima penghasilannya ya, betul ya? Iya. Nah itu mungkin yang akan ya merepotkan juga ya, bingung juga. Tapi gini, kalaupun misalnya itu nanti dibayarkan sendiri oleh si penerima penghasilan, saya nggak tahu deh sistemnya DJP itu taunya si pegawai dapat natura itu tuh berarti akan mereview pemberi penghasilannya dulu kali ya? Nah, gitu nggak sih? Atau sukarela aja gitu? Kayaknya nggak mungkin lah kalau sukarela kan orang gitu ya. Gitu. Itu yang mungkin kemarin saya sempat mikir juga tuh. Kalau misalnya ngomongnya 2023 kan memang di ini si pemberi penghasilan yang hitung kan ya. Tapi kalau 2022 kan memang jadinya si penerima penghasilannya yang bayar sendiri ya. Gitu. Nah itu yang
yang sebenarnya sempat mikirnya itu DJP tahunya Dari nanti mana? dari mana gitu, maksud saya gitu. Penerima penghasilan kan dimasukin ke SPT-nya dia sendiri kan, berarti kan. Jadi mungkin sebagai income-nya dia, tambahan income di dia, paling enggak karena nggak dipotong oleh si pemberi penghasilan di 1721A1-nya, mungkin dia akan kurang bayar di Hmm. tahunannya gitu ya, Hmm. di tahunan 770 atau SS maybe gitu. Nah itu mungkin yang sebenarnya menurut saya eh, belum tahu ya. Sekarang mungkin nggak tahu juga sih, nanti juklaknya mungkin ada lagi DJP untuk merefer ke sini di masalah pemeriksaan atau masalah dia mungkin konfirmasi data ke pemberi penghasilan. Mungkin di situ sih yang kita harus sekarang, kalaupun kita sebagai pemberi penghasilan eh, speak up ke penerima penghasilan yang memang biasanya memang yang menerima penghasilannya memang eh, BOD gitu ya, atau manajer ke atas lah gitu. Ya. Tapi mungkin kayaknya mereka juga akan diem aja sih, menurut saya ya. Si penerima penghasilan mungkin akan diem aja gitu. Toh mereka pikir lah DJP tahunya dari mana dia dapat penghasilan gitu, dapat natura ya, dapat natura yang ini tuh dari mana gitu. Paling Iya. saya mikirnya, ya kan kalau dipikir balik dari mana nih? Apa mungkin semua pemberi penghasilan, ya mungkin kalau pemberi penghasilannya di audit, maybe bisa kelihatan ya, oh ini ada ini gitu kan, ke siapa ngasihnya misalnya gitu. Tapi kalau pemberi penghasilan nggak di audit, ya mungkin nggak ditanya juga. Atau semua pemberi penghasilan akan dikasih SP2DK? Mungkin ya, nggak tahu juga nantinya. Gitu. Tapi mungkin untuk 2023 ya mau nggak mau kita harus speak up dan ready untuk ya orang HRD khususnya yang berhubungan dengan SDM, terus ya orang pajak, ya orang finance juga itu harus sudah ready menyiapkan bahwa itu menjadi taxable di 21-nya pegawai ya, penerima natura ini nantinya. Itu sih, Kodan. Iya ya. Kalau saya pikir sih makanya itu saya kemarin bilang gitu juga. Ini kayaknya lebih impossible daripada Mission Impossible gitu ya. Nah iya, iya, meskipun sukarela kan hitungannya ya, sukarela kan hitungan jadi ya wis lah self assessment kan gitu. Tapi dari mana gitu? Apa mungkin DJP juga ya kalau ada yang hitung bayar penerima penghasilannya syukur, nggak bayar ya wis lah, atau udah penerimaan udah mencapai target gitu mungkin ya, nggak tahu juga sih. Oh alam. Ya karena dia bilangnya gitu Pak Deden. Jadi dia itu kan bilangnya kan menggunakan apa? Sorry, dia itu harus sendiri kan. Iya, iya. Sendiri itu bagaimana ngingetnya? Misalnya dari dulu, oh Januari dulu saya kayaknya pernah dikasih kue gitu ya, atau dikasih apa namanya tiket ke Dufan gitu sama kantor, itu harganya berapa kan pasti udah lupa juga kan gitu. Bagaimana Iya. ngingetnya juga gitu kan. Mungkin kalau yang kecil-kecil gitu sih mungkin menurut saya sih nggak terlalu dimaterialkan oleh DJP ya. Cuman mungkin kayak gini misalnya, itu yang gede-gede misalnya apartemen atau misalnya mobil dinas gitu ya, misalnya di bawah keluarga. Mungkin gitu. Tapi kan biasanya si penerima penghasilan juga nggak tahu tuh yang kayak gitu-gitu tuh sewanya berapa, karena mungkin si perusahaannya yang bayar sendiri ke yang punya aset, begitupun mobil gitu ya. Mungkin nggak tahu juga kalau dimasukin tuh juga berapa gitu, karena bukan dia yang bayar ke sananya juga kan. Kalau saya baca-baca di grup WA grup yang teman-teman bilang, kalau gitu berarti nanti perusahaan ini aja seolah-olah bayar ke pegawai, dihitung nanti pegawai yang bayar ke punya aset gitu. Tadi pagi kayaknya saya baca-baca gitu. Jadi oh iya kan, ada diskusi gitu kan. Ya repot juga ya kayak gitu. ya lihat sih nanti gimana jadinya tuh. Iya, tapi saya sih balik lagi tuh mungkin apa iya nanti di tahun 2022 itu neraca sama bukan neraca ya apa namanya expense itu semuanya itu akan ditanyain gitu, Nah iya. ada hubungannya nggak nih sama Natura nih? Ini misalnya Anda ada biaya transportasi, ini biaya transportasinya itu kan ada hubungannya nggak sama Natura gitu kan? Jadi ya itu, jadi dia tuh nambah 21 jadi banyak gitu jadinya gitu. Jadi sungguh banyak banget yang bisa dipajakin ya. Tadi itu saya juga baru Iya, ya. juga ya. Ini masih ngomongin Natura ya. Tadi saya pagi soalnya ada ke KPP ngomong ini sertifikat direktur. Belum ya? Udah ngomong apa belum sih? Udah Nah, kita ya? malam ini khusus Natura aja ini udah. Oh, Natura aja ya. Oh iya. Ya. Ya udah itu sih kalau Natura. Iya. Ready lah kalau untuk 2023 mau nggak mau harus discuss dengan yang ngitung 21, yang punya
yang punya payroll harus dihitung-hitung, yang ya, procurement, HRD, itu kayak gitu pasti ada discuss tuh pajak. Biasanya kan yang kayak gitu-gitu juga BOD nggak akan mau juga, dia akan dipotong mau nggak mau, mungkin akan Tunjangan. di gross up lah ya, di gross up di perusahaan tuh jadi sistemnya gross up, jadi tunjangannya dia akhirnya. Tunjangan 21 juga kena nggak sih? Tunjangan 21 enggak dong, kan tunjangan Enggak 21 kan? enggak. Iya, maksudnya masuk, ya udahlah gitu, masuk ke situnya kan jadi biayanya kan gitu. Iya, jadi nanti dia tuh kalau misalnya di bulan tersebut dia nanti dapat kayak apartemen gitu, atau misalnya dapat tadi saya bilang tuh dikasih iPhone itu, saya iPhone banget lah pokoknya. Tiba-tiba dia jadi gede banget penghasilannya gitu, penghasilan saya gede banget nih. Mungkin gara-gara dapat Iya, tunjangan gitu kan. Tunjangan iya, PPDB itu gede banget, kayak saya nggak terima segini gede deh gajinya deh. iya Nanti mau benar. jelasin sama HRD nanti itu gara-gara Bapak dapat natura atau fasilitas gitu tuh juga dipajaki juga gitu lah. Itu Iya, ya makanya itu sih. Tapi yang tadi tuh masalah self assessment itu loh Pak Deden itu yang iya, benar. benar. Kayaknya nggak ini deh. Ya, namanya assessment kan, ya, ya kalau belum ketahuan, kalau belum ditanyain ya menang ya pasti kan. Apalagi udah Iya, lewat, kasarnya gitu kan. Apalagi kenikmatannya tuh udah, ya mungkin udah nggak berasa yang udah lewat mah gitu maksudnya. udah Kecuali yang di habis depan gitu. mungkin udah habis gitu. Iya. Kayak misalnya kita apa namanya dari kantor mungkin ngadain apa namanya acara makan-makan gitu. Ya, Tapi mungkin nggak ke semuanya gitu, nggak semua karyawan ya. Mungkin yang satpamnya khusus aja. Heeh. atau misalnya ke satu departemen aja gitu kan. Misalnya kalau udah berhasil achieve penjualan mungkin cuma departemen marketing aja gitu. Itu kan nggak bisa jadi apa namanya harus jadi natura kan gitu kan. Itu bagaimana Iya, ingetnya gitu. Udah iya. jadi tahun 2022 gitu masa kita mesti ubah-ubah stroke lagi kan nggak mungkin juga gitu. Ditanya juga ke itu makanya itu menarik lah gitu. Nah, eh silakan nih kalau misalnya yang lain ada yang ingin menyampaikan apa namanya pendapatnya. Pak Henry gitu, Pak Ilham, Pak Tony karena udah kemalaman juga gitu. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan mengenai ini nih yang kita diskusikan pada malam hari ini? Udah sejam ya, cukup lama juga tapi nggak apa-apa. Kita benar-benar mau kupas tuntas lah supaya nantinya ke depan itu akan jadi lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada mungkin kita akan masuk ke dalam sesi solusi gitu. Sebenarnya solusinya tuh apa sih dari masalah ini gitu? Kalau misalnya ini dari saya dulu ya nanti saya kasih eh, ke rekan-rekan komunitas pajak mania gitu. Kalau solusi dari saya ya ini kalau bisa ya ditiadakan aja lah gitu. Ini jangan ada nih. Ini tuh jangan ada lah wajib dihitung dan dibayar sendiri tuh kayaknya tuh nggak mungkin terjadi gitu. Mungkin ada tulisannya wajib ya. Ada tulisannya wajib. Wajib kan berarti kan kudu gitu ya. Mesti harus dilakukan. Bahkan lebih dari harus kan wajib kan. Cuma kalau misalnya orang Indonesia ya dikasih tulisan wajib, tapi kalau misalnya nggak ada hukumannya ya, nggak ada hukumannya itu biasanya tidak dilakukan. Serius, beneran. Jadi dia wajib dihitung. Oke, tapi saya nggak mau orang saya lupa gimana? Ada hukumannya nggak ada ya udah ngapain dilakukan gitu. Jadi sebenarnya undang-undang ini better kalau misalnya memang mau serius nih dikasih wajib dihitung, ya dikasih tambahin hukumannya apa gitu. Tapi kalau misalnya cuma kasih wajib dihitung tapi nggak dikasih hukuman, biasanya juga nggak dilakuin gitu. Jadi daripada bikin apa namanya, bikin masalah seperti ini ya, bikin bukan masalah ya, apa namanya, bikin kita tuh jadi kok seperti ini sih gitu, kita bikin bertanya-tanya gitu, ya mending dihapus aja lah gitu, direvisi gitu PP. Kalau PP itu direvisi jadi apa ya? Apakah bisa nggak sih peraturan pemerintah direvisi, diubah gitu? Perpu mungkin ya, peraturan atau mengganti undang-undang tapi ada pengalaman Ya nggak? PP revisi. PP lagi, PP yang baru. Iya, kalau Perpu itu kan untuk undang-undang yang eh, misalnya undang-undangnya ada yang benar di biar cepat pakai Perpu. Undang-undang kan lewat mekanisme DPR. Kalau PP kan dari pemerintah, ya revisi Hmm. PP. Jadi PP lagi ya. Iya, revisi lah, ada revisi. Iya. Jadi kalau dari Pak Rudi gimana Pak solusinya Pak untuk masalah ini Pak? Loh, saya nanya, saya dikasih solusi kayak coaching. Ya bukan, maksudnya Nanya sendiri. dalam garis besarnya aja gitu Pak. Kita Oh, mendengarkan Masalah loh nih. kok. Silakan. Kan apa ya? ya. Ya,
Ya itu aja lah jenis-jenis BIK-nya apa. Kalau kalau eh ya mungkin itu tadi kuncinya di poin E itu benar, itu yang tadi saya mungkin miss ya. Kuncinya di situ kali. Ya. Yang batasan tertentu itu kuncinya. Bisa jadi batasan tertentu juga terkait jumlah mungkin ya. Mas, apakah cuman jenis saja? Saya rasa bisa jadi juga terkait amount-nya berapa pada minimum. Ya. Terus untuk kalau solusi transisi pajak 2022 ya betul dihilangin aja nih. Semua kaget kan. Kan kalau nggak salah, kalau sempat baca RPMK-nya, RPMK-nya itu kan interpretasinya dari slide itu kan. Dan memang namanya slide kan nggak detail ya, nggak bukan Iya. aturan tulis. Interpretasinya, oh mungkin maksudnya 2022 di loss gitu loh. Jadi kayak angin segar itu, deductible tapi non taxable kan gitu. Betul nggak kesimpulan? Iya. Kalau sempat diskusi soal PMK, kita nggak show ya, tapi yang saya ingat diskusi soal PMK itu, oh mungkin 2022 di anu deh kasih angin segar gitu kan, saya tandanya tetap deductible tapi non taxable semua kan, memang udah mepet waktunya. Ternyata ada keluar ini aturan yang paling ya istilahnya bener-bener backdate-nya nggak tanggung-tanggung setahun gitu kan. Iya, Ya nggak mungkin. Ya tadi bener sih, Mas Deden tadi bener ya, nggak apa istilahnya kunci bisa dipajekin tuh harus catat dulu. Berarti catatannya kan adanya di employer kan, iya. gitu loh. Apakah yang nggak tahu nanti RPMK-nya gimana? Makanya RPMK-nya kapan keluar ini? Itu kan kita menunggu. Kalau memang bisa cepat, ya nggak tahu apakah mungkin kalau tebakan saya kalaupun tetap dipaksa tetap ada itu ya perusahaan suruh kasih nominative list kayaknya. Ya nanti kesulitannya yang rame-rame itu. Kan tadi sempat nyinggung ya. Saya tadi belum sempat nyinggung. Kayak rame-rame gimana benefit yang dinikmati rame-rame. Baginya gimana? Apakah bagi toh atau gimana? Karena kan namanya PB21 itu kan harus perorangan kan, harus identified per orang, nggak bisa gelondongan. Mm-mm. Iya. Terus terkait double taxation ya ini saya juga belum ada solusi. Ya kena ya solusi saya cuma benefit in cash aja udah. Nah tadi kan saya sempat singgung kok ada yang bilang lewat ketiga tetap bisa gitu. Maksudnya tetap bisa BIK tapi nggak double taxation, itu saya belum nemu logiknya karena mungkin nggak dijelasin ya. Cuman nanti kalau kalau menurut saya solusi untuk biar nggak double taxation untuk pihak ketiga ya kasih cash. Udah selesai. Biar orang pribadinya yang bayar ke pihak ketiga itu kan. Iya, tapi saya Nah, kepikiran, saya kepikiran itu kalau misalnya perusahaan ngadain outing tuh bagaimana itu ya? nah itu. Outing kan rame-rame. Gimana bagi to lagi? Bagi do, bagi roto. Tapi kalau misalnya kalau tadi benefit in cash ya, mungkin ini benefit in cash. Nah ini namanya benefit in cash tapi nggak restricted, ngerti maksudnya nggak? Apakah jadi restricted gitu? Maksudnya gini, contoh ya, saya kan ada tunjangan kendaraan, ya. Ya. Saya kasih namanya kasih uang, kan nggak diminta pertanggungjawaban. Kamu kendaraan pakai beli apa nih? Untuk Enggak. transport apa enggak? Ya enggak, udah lepas kan? Iyalah. Lah, berarti apakah seperti itu? Berarti kalau misalnya disolusikan benefit in cash, ya udah nggak ada lagi membership golf, nggak ada actualnya, bisa jadi nggak ada karena dalam bentuk uang semua udah. Maksudnya kalau solusi saya ya benefit in cash itu tadi, ya Iya, mungkin iya. bisa jadi ini merugikan buat industri-industri yang kayak tadi itu membership golf apa itu, bisa jadi ada pengaruhnya ya, mungkin nggak ya? Itu aja sih komen saya. Ya udah, itu aja Ya, sih itu dari saya. jadi agak aneh juga sih, memang sih. Kok gitu. Apalagi yang menarik nih, outing ya. Outing itu kan udah berapa banyak perusahaan yang ngadain outing tahun 2022 ini gitu ya. Habis pandemi mungkin pada ke luar kota gitu kan. Hmm. Mana tahu pegawainya biaya outing per orang gitu, kalau misalnya ditambahin lagi itu dia mesti ngitung lagi pajaknya sendiri kan. Wah, itu mustahil banget gitu. Terus juga kalau misalnya mungkin dikasih baju gitu ya sama kantor gitu kan, orang-orang kantor suka kasih baju kan, baju baru nih gitu buat dipakai gitu, bukan buat nggak ada hubungan dengan keselamatan kerja, ya buat keren-kerenan aja gitu, kayak baju seragam gitu, baju seragam kantor itu kan Ya kalau seragam kantor di luar sama aja tetap jadinya non deductible ya. ya itu dia. Hanya keselamatan kerja. Soalnya di kantorku ada seragam, tapi dulu tiap Senin sih, sebelum pandemi tiap Senin. Sekarang sih ya karena banyak WFH ya. Iya, harus ditambahin sebagai harga pasar kan, harus bayar sendiri gitu. Bagaimana kalau misalnya udah kena yang 30%? Waduh, itu udah berat banget itu.
Ini makanya jadi masalah sih gitu. Oke, jadi saya tutup aja ya. Ini udah Mhm. jam juga. Jadi pada intinya solusinya ada dua. Yang pertama itu terkait yang tahun mendatang di tahun 2023 itu memang kita tuh harus benar-benar tahu yang pasal ini Natura ini tuh harus benar-benar dijelaskan gitu. Jenis dan atau bahasa tertentu itu benar-benar dijelaskan di RPMK itu seperti apa, benar-benar kita tunggu gitu. Dan juga tadi yang menjadi sebab meeting itu adalah ini kalau bisa yang di pasal 73 ini ya dihapus aja lah gitu. Ini benar-benar akan bikin gaduh gitu. Jadi makanya sebelum gaduh kita bikin dulu video ini gitu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan lah bagi pemerintah untuk merevisi kebijakan ini. Ya kalau bisa dihapus aja lah. Ini tuh apa ya? Mustahil terjadi gitu. Bagaimana caranya orang bisa mengingat dari awal tahun dia tuh udah dapat apa aja gitu. Dan mungkin kan dapatnya itu dapat Natura atau dapat BIK itu dapat kenikmatan tuh nggak berasa juga gitu. Tiba-tiba orang dikasih bingkisan gitu, atau misalnya cuman satu itu ditraktir makan sama bosnya cuman itu doang gitu, atau diajak outing, atau dikasih baju, atau mungkin dapat apa namanya barang gitu. Itu bagaimana cara dia tuh bisa tahu gitu. Kalau misalnya ini benar-benar dipaksakan terjadi, jujur ini akan menjadi sangat-sangat gaduh gitu. Jadi sebelum yang ini tuh terjadi ya, yang saya akan apa namanya annotate lagi, saya akan garis lagi ya, wajib dihitung dan dibayar sendiri ini akan membuat sangat gaduh gitu. Lebih baik ini diganti saja PP-nya gitu. Ya ini usul dari kami ya sebagai komunitas pajak ya yang ingin pajak di Indonesia itu menjadi lebih baik dan semakin dicintai oleh pembayar pajaknya gitu. Tolong buat peraturan, tolong buat kebijakan yang benar-benar bisa membuat nyaman gitu, bisa membuat nyaman dan benar-benar wajib pajak di Indonesia itu jadi termotivasi untuk membayar pajak lebih gitu, bukan malah termotivasi untuk tidak membayar pajak atau tidak melaporkan pajak gitu. Buatlah peraturan atau kebijakan yang bisa membuat warga Indonesia wajib pajak itu bisa menjadi semangat untuk membayar melapor pajak gitu, dengan diberikan sebuah kebijakan yang favorable gitu atau yang berkenan bagi wajib pajaknya gitu. Jadi ya inilah yang paling utama ya. Ini tolong dihapus gitu. Oke, saya stop share dulu. Oke, tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi. Tadi kita sudah benar-benar kupas tuntas ada masalah apa yang terjadi ya. Kemudian kita juga sudah evaluasi mendalam, akan ada isu-isu apa saja ya. Saya akan coba ulangi tadi mengenai jenis BIK atau detail BIK terutama PP21 bagaimana, terus yang 2022 itu bagaimana, dan juga nanti bagaimana kalau misalnya ada potensi double taxation gitu. Dan juga tadi solusinya adalah ya kalau bisa segera dikeluarkan RPMK-nya sama dipertimbangkan kembali mengenai PP ini agar bisa diubah gitu. Bisa diganti yang tadi di tahun 2022 ini tidak perlu diadakan lah dengan tadi skala yang kami sudah sampaikan tadi gitu. Oke, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini dari komunitas Pajak Mania. Saya sebagai foundernya, kemudian ada Pak Rudi, ada Pak Tony, ada Pak Henry, ada Pak Yusuf, ada Pak Charlie, ada Pak Ilham, ada Pak Deden, tadi juga ada beberapa rekan-rekan yang lain ya, yang mungkin belum sempat berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Kami semua mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kebijakan pengaturan mengenai Natura ini dapat segera ditindaklanjuti dengan baik. Kami dari komunitas Pajak Mania mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sampai bertemu lagi. Dadah semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat malam. Thank you, Daniel. Thank you semuanya. Thank you, Daniel. Thank you.